Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Satu Kuncinya. Hidup ini satu kuncinya saudara. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita bisa menjadi kekasih-kekasih Tuhan, hati Tuhan pasti disenangkan. Kalau hati Tuhan senang, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena relasi kita dengan Tuhan pasti terbangun dengan benar. Tidak mungkin hidup kita bercela. Tidak mungkin kita terikat dengan dunia. Kita pasti semakin kudus. Mau ada masalah sebesar dan seberat apapun, pasti bisa kita lawan dengan kekudusan. Percintaan kita dengan Tuhan akan pasti terbangun. Sampai kita bisa berkata, "Mengapa aku bisa mencintai Engkau Tuhan seperti ini?" Sampai kita juga tidak bisa menarik cinta kita itu. Kalau pemazmur bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Sementara kita juga akan bisa merasakan pudarnya gairah kita terhadap hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan kita. Bayangkan, kalau kita dapat memiliki kehidupan seperti ini, dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi kekasih Tuhan Yesus. Oh, pasti itu sangat luar biasa. Masalah macam apa sih yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Tidak ada, saudara. Jadi, bersyukurlah kalau masih diberikan kesempatan memiliki masalah-masalah berat, bahkan yang sepertinya tidak mampu kita selesaikan. Tapi anehnya, bisa kita lewati juga. Bukankah begitu, saudara? Maka kita akan semakin yakin bahwa menjadi kekasih Tuhan itu benar-benar segalanya di dalam hidup ini. Setiap kita pasti juga punya masalah. Mungkin kita merasa tidak sanggup lagi, rasanya mau menyerah. Jangan putus asa, saudara. Ingat, satu kuncinya, jadilah kekasih Tuhan. Tangannya yang kuat mampu menopang dan pasti menolong. Masalahnya, apakah kita benar-benar layak ditolong, layak dipelihara, layak dijaga oleh Tuhan? Maka satu kuncinya, walaupun kita jatuh bangun, tetaplah melekat dengan Tuhan. Berusahalah mengasihi Tuhan. Maka Dia pasti buka jalan. Tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan. Tidak ada juga kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dan yang paling membahagiakan, kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, kelak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang kita kasihi, melindungi mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Namun ingat, kita harus sungguh-sungguh hidup suci dan tidak terikat dengan dunia. Itu kuncinya. Orang yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan, cintanya kepada Tuhan akan membara. Dan itu akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang menebar keharuman di hadapan Allah. Hati Bapa pasti disenangkan. Mestinya kita rindu memiliki kehidupan yang seperti ini. Percayalah, tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan akan menaklukkan semua masalah hidup kita dan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Hal ini harus kita gumuli dengan serius dari menit ke menit, dari jam ke jam.
Karena hal ini tidak bisa terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Tidak bisa. Tapi harus kita perjuangkan. Maka saudara, jangan sampai ada hari tanpa berdoa, membaca firman, dan mendengarkan khotbah. Ketika cinta kita membara, tidak disuruh berdoa, kita pasti berdoa. Tidak perlu disuruh membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah. Pasti semua itu tetap kita lakukan. Itu otomatis. Dan puncaknya, kita akan merindukan bertemu dengan Tuhan. Jadi, kalau sampai kita tidak merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti ada yang salah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, kita harus memaksa diri untuk mengutamakan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Dia. Langkah-langkah ini nanti akan menjadi irama yang pada akhirnya kita tidak perlu memaksa diri berdoa atau bekerja untuk Tuhan. Tetapi kita akan dengan sendirinya tergerak untuk berdoa, tergerak untuk mencari Tuhan, tergerak untuk melayani Tuhan. Maka mari kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang najis. Mari kita menjaga hati kita untuk tidak terikat dengan percintaan dunia. Kita harus berambisi. Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang mempesona hati Allah dan menjadi kekasih-Nya. Karena itu kuncinya. Kalau kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan pasti mengimpartasikan, memindahkan, menularkan gairahnya, spiritnya di dalam hidup kita. Dan itu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kita tidak usah minta tolong. Tuhan pasti tolong. Kita tidak harus memaksa Tuhan agar memberkati kita. Tuhan pasti berkati. Kita tidak perlu mencari perlindungan daripada Tuhan, karena kita memang layak untuk dilindungi. Kita pun juga tidak perlu mencari pembelaan Tuhan, karena Tuhan pasti membela hidup kita. Tetapi ingat, satu kuncinya saudara, yaitu menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.